Ya, shalom. Selamat sore. Wah, selamat sore. Ya, sebelum kita mulai, selamat malam ya. Sudah malam. Ya, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kalau kami ada di tempat ini semua karena kebaikan, karena anugerah yang Engkau berikan dalam hidup setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya, berbicaralah kepada setiap kami malam hari ini, sehingga setiap firman yang disampaikan bukan keluar dari mulut hamba-Mu, tapi keluar dari mulut-Mu sendiri, Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat setiap firman yang disampaikan, biarlah itu menjadi pegangan kami, itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, Tuhan, sehingga setiap kami memiliki hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ya, kalau tadi saya salah, saya sapa lagi tapi harus keras ya. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Oke, berarti ada orangnya. Ya, saya semangat. Ya, bisa ditampilkan. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang new normal. Kalau kita lihat gambar di atas, pasti kenangan kita akan terbawa kurang lebih 1 tahun yang lalu ketika kita lihat berita ini di televisi. Ya, waktu itu saya menyaksikan. Ya, biasanya kalau ibu-ibu lebih khawatir ya. Jadi istri saya, Pak, ada virus baru di Cina. Ya, lalu suami biasanya cuek, santai aja, jauh, gak akan sampai sini, jauh. Ya, dan rupanya virus ini begitu dahsyat, ya, sehingga dia bisa bermigrasi internasional dan akhirnya, ya, tepat di hari kasih sayang, kata anak muda ya, 14 Februari, ya, virus itu terdeteksi pertama kali di Indonesia lewat warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia dan sedang mengunjungi Depok. Ya, dan itu pertama kali berita virus ini ada di Indonesia. Ya. Dan seperti hari ini yang kita tahu semua, Bapak Ibu masuk ke ruangan ini, Bapak Ibu mengalami protokol kesehatan di mana Bapak Ibu harus cuci tangan, lalu dicek suhunya, harus memakai masker atau face shield selama ibadah raya berlangsung. Ya. Dan kebiasaan ini kita sebut dengan kebiasaan new normal. Ya, ini akan menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita. Saya percaya virusnya sama, tapi respon orang bisa berbeda. Ya, di bulan Desember kita sama-sama menyaksikan sebuah drama di mana ada 2 anak muda. Kalau Bapak Ibu sudah hadir di ibadah Natal, hadir semua? Bisa angkat tangan yang hadir? Ya, oke. Ya, kita bisa menyaksikan sebuah drama di mana ada dua anak muda yang sama-sama mengalami, ya, proses ini. Yang satu responnya jadi malas, jadi nggak peduli. Yang satu tetap responnya bersukacita, tetap tidak meninggalkan ponsel dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Padahal dua-duanya ada di dalam rumah Tuhan, dua-duanya sudah Kristen. Tapi kenapa responnya bisa berbeda? Karena pengenalan mereka akan diri sendiri berbeda, sehingga respon mereka berbeda. Siapa kita menentukan respon kita? Ketika kita mengenal diri kita sendiri, ya, bukan masalah yang membuat kita, bukan masalah yang membentuk kita, ya. Tapi ketika kita mengenal diri sendiri, kita akan meresponi masalah itu dengan cara yang berbeda. Sejauh mana kita mengenal diri kita sendiri, sejauh itulah kita meresponi masalah yang ada. Masalahnya bisa sama, tapi responnya beda.
Ketika pandemi ini melanda Indonesia, banyak bisnis yang jatuh, tapi banyak juga bisnis yang maju. Kenapa demikian? Karena cara bisnismen merespon masalah ini berbeda. Ya, saya jadi ingat, ya, ada 2 orang sales sendal. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Dilepaskan di Pulau Papua. Mereka harus jual sendal, ya. Dua-duanya terus menyusuri perkampungan demi perkampungan. Ya, singkat cerita setelah 1 bulan supervisor mereka panggil. Si sales A bilang gini, "Pak, sini susah. Kenapa? Mereka nggak biasa pakai sendal. Mereka sudah terbiasa cekeran, tahu cekeran ya, nggak pakai sendal. Kemana-mana mereka nggak pakai sendal. Gimana mereka mau beli sendal? Susah, saya nggak akan lanjut. Saya cukup sampai di sini. Berarti nggak ada jual. Tapi berbeda dengan sales B. Sales B dia bilang begini, "Pak, saya semangat, saya mau lanjut kontraknya. Kalau bisa 1 tahun, Pak. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang Papua nggak pakai sendal. Jadi ini kesempatan saya untuk menjual sendal sebanyak-banyaknya." Ya, masalahnya sama nggak? Sama. Mereka harus jual sendal, tapi responnya berbeda. Cara pandangnya berbeda. Kembali lagi, siapa saya? Bapak Ibu, saya percaya banyak Bapak Ibu yang bertanya, apa sebenarnya tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya? Saya nggak percaya kalau hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini tanpa sebuah pertanyaan besar di dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa sebenarnya tujuan Tuhan untuk hidupmu, untuk hidup saya? Segala sesuatu diciptakan dengan satu tujuan. Masker yang saudara pakai itu diciptakan dengan satu tujuan, ya. Ada yang gambarnya bagus, itu tujuannya untuk mempercantik. Ada yang dikasih warna-warni yang bisa sesuai dengan bajunya, itu dibuat dengan tujuan supaya matching dengan bajunya, ya. Ada yang dibuat bermacam, sepatu yang saudara pakai itu pun diciptakan dengan satu tujuan. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang diciptakan tanpa tujuan. Saya kasih lihat. Bapak Ibu tahu ini? Ada yang tahu angkat tangan? Ini itu loh. Ini gagang pintu ini. Lalu ada kartnya. Bapak Ibu tahu ini ya? Tahu ya? Tahu? Angkat tangan, ada yang tahu? Gak ada? Siapa yang percaya ini gagang pintu? Ada? Wah, kok ada yang ngacu? Gak tahu? Siapa yang gak tahu? Angkat tangan. Wih, tahu enggak? Gak tahu enggak? Jadi saudara yang mana? Ya. Bapak Ibu, kalau saya bilang ini adalah gagang pintu, mungkin Bapak Ibu bisa percaya. Ya, sama dengan seorang karyawan saya dulu. Ya, ketika saya bilang namanya Vita, saya bilang, "Vita, tolong asap pisau ya." Saya bilang ya. "Oh iya Pak, pakai apa Pak?" "Oh pakai itu." Saya tunjuk alat ini. Ya, rupanya alat ini baru buat dia. Dia bingung pakainya. Dia lihat, lalu dia ketawa. "Ah, Bapak ini bercanda sama saya." Ya, kebetulan nih Vita ini dari Flores ya, jadi logatnya, "Oh Bapak ini bercanda. Bagaimana ngasap pisau pakai ini? Ngasap pisau pakai batu Pak." Saya bilang, "Ini buat asap pisau." Ya, pisaunya dimasuk sini dan ini dipegang. Di dalamnya ada batu asa. Bapak Ibu, alat ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Kalau Bapak Ibu nggak tahu tujuan alat ini diciptakan, bukan berarti alat ini nggak punya tujuan. Betul? Alat ini punya tujuan. Cuman Bapak Ibu yang belum tahu tujuan alat ini apa.
Percayakah kita bahwa semua kita diciptakan dengan sebuah tujuan? Yang percaya katakan amin. Amin ya. Percaya? Ya, setiap kita diciptakan dengan sebuah tujuan. Karena saya tahu, ya, ada tujuan yang spesial yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan siapkan buat engkau dan saya. Kalau saya bilang mic ini merek Shure, ya, pasti yang mengetahui benar alat ini adalah perusahaan Shure, tempat membuat alat ini, betul? Kalau saya bilang handphone saya mereknya Xiaomi, Bapak Ibu harusnya tahu. Sebagai orang Batam, Xiaomi adalah buatan Batam, ya. Yang paling mengetahui Xiaomi adalah PT Satnusa. Saya nggak promo ya. Yang mengetahui harusnya adalah Satnusa. Kenapa? Karena dia yang buat, dia yang mengerti spesifikasi Xiaomi. Redmi Note 9 adalah ini. Pasti dia mengetahui. Dan kalau kita adalah sebuah ciptaan, yang paling mengetahui kita siapa? Yang paling mengerti sebuah produk adalah produsennya. Siapa produsen Bapak dan Ibu? Tuhan. Tuhan mengetahui siapa engkau sesungguhnya. Tuhan mengetahui siapa saya sesungguhnya. Dan Dia mengetahui betul mengapa engkau diciptakan, untuk apa engkau diciptakan. Tuhan tahu betul. Oleh sebab itu malam hari ini, mari kita sama-sama mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Supaya nggak ngantuk, beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Ya, biar ada suaranya ruangan ini ya. Saya lihat Bapak Ibu nggak senyum karena pakai masker. Ya. Jadi saya pikir, aduh, nggak ada respon. Bapak Ibu antusias mau mengenal siapa identitas kita di dalam Tuhan malam hari ini? Ya, supaya kita bisa menghadapi new normal. Ini masih tahun baru, tahun 2021, belum ada kata terlambat untuk mengetahui ini, ya, sehingga kita bisa menjalani tahun 2021 dengan pengenalan yang benar. Ya, apa sih manfaatnya? Ya, saksikan setelah yang satu ini. Oke. Mari kita belajar sama-sama di dalam Keluaran. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan setiap kita, Bapak Ibu mengetahui identitas diri itu penting sekali. Ya, kenapa penting? Jika kita tidak mengerti untuk apa kita diciptakan, maka saya bisa pastikan setiap kita menyia-nyiakan kehidupan kita. Kita menyia-nyiakan waktu kita. Kita menyia-nyiakan hidup yang Tuhan sudah beri buat kita. Ya, seperti alat ini. Alat ini diciptakan untuk mengasah pisau. Tapi kalau kita nggak tahu tujuannya, ya, mungkin beberapa orang akan mencoba memasangnya di daun pintu. Ya, mungkin beberapa orang akan memasangnya sebagai gantungan jaket juga bisa. Ya, ini saya jadi promo nih, endorse ya. Ya, jadi apapun bisa kalau kita nggak tahu tujuannya. Sehingga apa? Sehingga kita akan menyia-nyiakan tujuan dia. Tujuan dia diciptakan, kita akan sia-siakan. Sama dengan hidupmu, sama dengan hidup saya. Kalau kita nggak ngerti tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, kita pasti akan menyia-nyiakannya. Kita nggak ngerti hidup kita ini mau diisi apa. Ya, makanya banyak orang Kristen ya yang linglung, nggak tahu tujuan hidupnya, jalan aja, ya, rusakin aja hidupnya, karena nggak tahu dia ciptakan buat apa, nggak tahu. Ya, udah dia seperti itu, ya, dia harus menghidupinya seumur hidup dia, bahkan di tengah-tengah kehidupannya dia harus menikah. Ya, sehingga dia akan menghancurkan kehidupan pernikahannya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti untuk apa dia diciptakan. Hari ini kita akan belajar sama-sama di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 11. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku Tuhan,
mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku juga. Telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tuhan kita yang mendengar doa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Diceritakan di sini Tuhan memberitahukan rencananya kepada Musa. Ya, bagaimana Tuhan punya rencana untuk Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pasti tahu kisah ini. Ya, kisah ini udah difilmkan berkali-kali. Ya, dan Bapak Ibu pasti juga baca firman Tuhan ya. Tapi apa yang terjadi di Keluaran 3 ayat 11 ketika Tuhan mengungkapkan rencananya kepada Musa? Apa jawab Musa? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah aku ini? Ya, sayang Tuhan gak jawab. Kalau saya Tuhan ya saya jawab, siapakah aku ini? Kamu Musa. Ya, saya jawab. Dia gak tahu siapa dirinya. Ya, dia bertanya kepada penciptanya, siapakah aku ini? Ya, dia merasa dirinya kecil, gak berguna. Dia mengenal dirinya dengan salah, sehingga dia tidak bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan. Dia menghalangi Tuhan untuk rencananya terjadi dalam kehidupannya. Dia merasa kecil. Ya, apa saudara merasa seperti itu? Ya, kalau dikasih tanggung jawab pelayanan, oh jangan saya Pak, saya belum siap. Tunggu 1 atau 2, 3 tahun lagi gitu ya. Jangan saya Pak, saya belum siap. Jangan, aduh jangan. Ya kalau ngomong firman jago banget, tapi begitu suruh doa, jangan Pak, nggak bisa keluar, gugup. Siapa saudara? Apakah saudara kecil atau saudara besar? Bahkan dikatakan di dalam Keluaran 4 ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini lucu sekali. Musa seolah-olah mau beritahu sama Tuhan siapa dia. Saya tadi udah bilang, siapa yang paling tahu produknya? Siapa? Produsennya. Siapa produsennya Musa? Tuhan. Seolah-olah Musa mau ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini gak pandai bicara. Siapa aku? Aku digagap. Siapa yang lebih tahu Musa? Musa atau Tuhan? Siapa yang lebih tahu saudara? Saudara atau Tuhan? Tuhan. Jadi jangan pernah berkata, Tuhan, aku ini siapa? Aku gak bisa. Ya, seolah-olah saudara sedang ngajarin Tuhan. Seolah-olah kita sedang ngajarin Tuhan. Tuhan, aku tuh gini-gini. Tuhan bilang, oh, aku ciptakan kamu gak seperti itu, tapi pengertianmu yang membuat kamu seperti itu. Ya, Tuhan menjawab agak jengkel. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Yaitu Tuhan. Tuhan mau bilang sama Musa, no Musa, yang membuat kamu itu aku. Ya, jangan ada penghakiman buat mulutmu, buat dirimu, karena aku yang menciptakan engkau. Engkau aku buat tidak gagal. Engkau aku buat tidak susah bicara. Tapi kenapa Musa seolah-olah mengenal dirinya dan ngajarin Tuhan, memberitahu sama Tuhan? Lucu ya. Bapak Ibu tahu yang saya maksud ya? Saya buat mie ayam.
Ya, tentu saja saya yang paling tahu. Ini sungguh-sungguh saya buat mie ayam, ya. Tentu saja apa bahan-bahannya, bahkan bahan-bahan yang mungkin tersembunyi yang saya sembunyikan, itu siapa yang tahu? Saya yang buat. Ya. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu makan di tempat saya terus bilang gini, ini mie-nya pakai tepung terigu cap kaki 3. Ya, saya nggak mau nyebutin merek. Cap kaki 3, ini pasti. Saya cuma senyum aja. Masa? Iya. Taunya dari mana? Kenyalnya beda. Ya. Terus ada orang lagi yang datang makan. Ini mie ini dibuat dari telurnya 4 ini. Kenapa? Wangi. Saya cuma senyum aja. Kenapa? Karena yang saya tahu, bukan Bapak Ibu yang tahu. Ya, Musa mau memberitahu Tuhan siapa dirinya, padahal Tuhan yang menciptakan Musa. Terkadang kita dalam hidup kita, ya, kita menjudge diri kita menghakimi diri kita. Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak mampu kayak gini, nggak bisa. Saya tuh orangnya gini loh, saya tuh orangnya gitu loh, ya. Padahal siapa yang tahu saudara? Saudara apa Tuhan? Tuhan. Amin. Ya. Ini kayak lagunya bikin lesu ya. Ya. Bapak Ibu ngantuk? Ya, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya, kita gerak-gerakan tangan kita dulu, yang satu, ya. Yuk, kita gerakin dulu yang kanan dulu. Putar ke depan, putar ke belakang. Ganti satu lagi. Belakang lagi. Ya. Ke atas. Oke, silakan duduk. Tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita berbicara tentang identitas diri kita. Ya. Kalau kita mau rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, ya, kenali dulu siapa Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah bisa menggenapi rencananya dalam kehidupan Musa kalau Musa tidak pernah mengerti siapa dirinya. Amin. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak akan pernah bisa menggenapi rencananya dalam hidupmu, dalam hidupku, kalau kita tidak pernah mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Ya. Ini hal yang paling dasar yang harus kita tahu. Identitas diri kita, pengenalan diri kita. Kak, saya kenal kok siapa saya. Bapak saya namanya A, ibu saya namanya B, saya namanya C. Saya 5 bersaudara, 4 cowok, 1 cewek. Bukan itu yang saya maksud. Ya, tapi engkau mengenal dirimu. Ya, seperti Tuhan mengenal engkau. Apa itu identitas diri? Identitas diri adalah kacamata yang kita gunakan untuk melihat diri kita sekarang. Saya lihat beberapa orang memakai kacamata minus, ya. Nah, saya percaya, ya, kalau Bapak Ibu pakai kacamata minus, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun sekali, Bapak Ibu harus periksa ke dokter mata untuk supaya minusnya di-adjust, ya, karena itu bisa berubah, betul ya, bisa naik. Ya, saya nggak tahu bisa kurang nggak, karena saya nggak pakai kacamata. Ya, mungkin bisa kurang atau bisa berubah, ya, dari jadi silinder misalnya begitu ya. Itulah orang kalau pakai kacamata seperti itu. Ya, identitas diri adalah kacamata yang kita gunakan untuk melihat diri sendiri. Seperti apa? Ya, ini ada siapa nih lagi pakai cermin? Kalau kita berdiri di depan cermin, siapa yang saudara lihat? Siapa? Ya, tentu saja diri sendiri. Ya, tentu aja diri sendiri. Mungkin kita melihat hidung kita yang mancung, mungkin ya, atau mata kita yang besar. Ya, kita mulai mengedip-ngedipkannya di depan cermin, ganteng juga. Ya,
Mungkin kita melihat jidat kita yang lebar atau tipis ya, macam-macam. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah ketika kita ada di depan cermin, pribadi seperti apa yang saudara lihat? Apakah saudara seorang pemenang? Atau saudara seorang yang kalah? Apakah saudara seorang yang sukses? Atau saudara seorang yang gagal? Apakah saudara seorang yang layak dikasihi atau layak mengasihi? Atau sebaliknya, saudara bukan orang yang layak? Mengenal identitas kita sangat penting. Kenapa? Ya, karena dari pengenalan identitas kita, kita akan mengenal yang namanya harga diri. Apa itu harga diri? Harga diri adalah nilai yang kita pakai untuk diri sendiri. Harga diri adalah nilai yang kita sematkan di dalam diri kita sendiri. Ya, sepenting apa sih nilai? Nilai penting. Nilai menentukan tindakan kita. Saya kasih contoh. Ya, kalau saudara punya sepatu Nike Air Jordan, ini mahal nih, sepatu jutaan. Ya, saudara punya sepatu ini, saudara habis pakai, ya, disimpannya baik-baik. Ya, dilap, disimpan, masukin kardus, dikasih silika gel, dikasih pewangi, ya, harga jutaan. Tapi kalau saudara punya sepatu yang kayak gini nggak bermerek, ya, habis pulang gereja lempar, ya, besok mau dipakai lagi, cari pakai aja nggak mau pakai tangan, masukin. Ya, kenapa? Kenapa saudara perlakukan demikian? Karena sama-sama sepatu loh. Karena harganya berbeda. Yang satu belum tentu kalau rusak kita bisa beli lagi. Tapi yang satu kalau rusak kita masih bisa beli lagi. Itulah nilai yang menentukan tindakan kita. Ya, Bapak Ibu pernah ke mall? Ya, saya suka sepatu, saya sebut merek nggak apa-apa. Saya suka sepatu Skechers. Kenapa? Karena dipakainya enak. Ya, pakai yang empuk, pakai enak, jalan-jalan enak, ya, atur resminya juga enak. Saya suka. Tapi buat saya harganya juga nggak murah-murah amat. Ya, lumayan. Apalagi model-model terbaru ya, main juga. Ya, kadang-kadang sampai juga 1 juta lebih. Ya, satu kali Bapak Ibu ke mall melihat di sebuah etalase. Ya, saya kalau sama istri sama anak kita jalan di mall, di Grand Mall. Kalau lewat Skechers saya biasanya lihat dulu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nyari saya di Grand Mall gampang. Ke Skechers aja saya ada di situ ya. Enggak ya. Saya lihat-lihat, kalau ada yang bagus, saya langsung ajak istri saya. Masuk ya, masuk. Kita lihat yang itu. Ya, istri saya udah diem aja, dia tahu. Ya, karena saya sukanya itu. Saya langsung cari. Begitu saya dapat sepatu yang saya ingini, yang tadi ada di pajangan, apa yang pertama kali saudara lihat? Ada yang bisa kasih tahu saya? Hah? Apa Bu? Aduh, nggak dengar saya. Diskon. Ya. Yang pertama kali saudara lihat dan saya lihat adalah harganya. Kenapa? Karena harga itu menentukan tindakan saya selanjutnya. Apakah saya akan menaruh sepatu itu kembali di tempatnya, ya? Atau saya panggil karyawan, saya tanya, ada sepatu, ada nomor 43 yang ini, ya? Atau saya cepat-cepat bawa istri saya, keluarin, jelek-jelek, jangan dilihat jelek, ya? Kenapa? Itu menentukan. Begitu saya lihat sepatu itu harganya 4,5 juta. Bu, sepatu apa ini 4 juta? Sepatu mahal gini diinjek-injek. Ya, nggak level saya ini. Saya harus taruh. Ya, di pura-pura belakang saya ajak istri, anak saya, keluarin, jelek-jelek, jangan lihat. Apa jelek, saudara? Ya enggak jelek. Saya masuk gara-gara lihat sepatu ini. Siapa bilang jelek? Ya, lalu pergi dari toko itu, jelek banget sepatunya. Ya, wah, siapa yang mau beli? 4
4,5 juta diinjek-injek. Siapa yang mau beli? Ada nggak yang beli? Ada. Tapi bukan saudara, bukan saya. Nilai selalu menentukan apa tindakan kita selanjutnya. Begitu juga di dalam hidup kita. Kalau kita pasang, terutama yang wanita ya, maaf saya bisa kasih tahu, wanita yang belum menikah banyak, bisa angkat tangan. 1, 2, yang belum menikah, 1, 2, 3, Bu 4. Kau udah nikah ya? Belum ya, 4, 5 ya. Saya kasih tahu, wanita, engkau kalau taruh harga yang murah atas hidupmu, maka yang mendekat pun orang-orang murahan, saya kasih tahu ya. Tapi kalau engkau pasang harga yang mahal dalam hidupmu, yang datang pun orang-orang terhormat. Amin. Amin. Saya kasih contoh. Kalau bapak ibu ke Matahari, salah satu hal yang menarik saya masuk ke dalam departemen store Matahari adalah barang-barang yang diskon, bazar ya. Biasanya dia kasih keranjang besar itu, taruh situ. Sama di eksekutif dimanapun ada ya. Satu kali saya lewat, ada tumpukan baju keren-keren, saya masuk 100.000. Wah, boleh juga ya, kelas saya nih. Ya, saya lihat, saya langsung betul ambil lagi ya. Ih, ukurannya ada nggak nih? Ada L, ada XL? Nggak ada pak, M. Wah, ambil lagi. Ini ada XL, ada pak. Oke, saya ambil. Saya nggak lipat, saya langsung masukin ke basket saya. Saya ambil. Kenapa? Barang itu murah. Perlakuan kita terhadap barang murah itu seperti itu. Coba bapak ibu ke counter parfum yang mahal, ya, dimana dipajangnya pun di dalam lemari, ya. Mau lihat aja harus panggil dulu orangnya. Mbak, ini mbak mau lihat kunci, dikunci. Saya kasih tahu, barang seperti itu nggak ada yang murah, mahal. Ya. Dan bapak ibu ketika mau beli pun bapak ibu lihat gini. Tolong bisa lihat dalam ya, tolong dibukain. Bapak ibu nggak berani buka sendiri, betul? Karena tahu mahal, dusnya rusak, bapak ibu harus beli. Ya. Kalau kita mengetahui nilai kita, maka kita akan menentukan tindakan kita selanjutnya. Apakah engkau barang murahan atau engkau barang yang mahal? Makanya banyak wanita ya, dia nangis-nangis datang ke pendeta. Pak pendeta, saya sakit hati. Kenapa? Saya pacaran ya sama anak hamba Tuhan loh, sama anak pendeta loh, sama pelayan Tuhan loh. Ya. Tapi apa? Tapi mereka tidak bisa menjaga kekudusan mereka. Kenapa bisa begitu? Karena engkau terlalu menaruh harga yang murah atas dirimu, ya, sehingga orang-orang murahan yang akan mendekati engkau, kau harus pasang harga yang mahal atas dirimu. Kau berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Engkau mahal atau murah? Mahal. Perlu saya buktikan kemahalan saudara tempat ini. Yesus Tuhan rela mati di atas kayu salib, bukan untuk siapapun, tapi untuk engkau dan saya. Kita mahal, amin. Kita dibayar oleh darah yang mahal, darah Yesus. Oleh sebab itu katakan kepada dirimu, aku orang yang mahal, aku bukan orang yang murah. Seperti di Amsal 23, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Identitas kita menentukan respon kita terhadap rencana Tuhan. Tetapi identitas diri juga dapat menghalangi rencana Tuhan dalam hidup saya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan identitas diri?
Kita harus sama-sama katakan identitas saya. Coba katakan, saudara, Bapak Ibu ikutin saya. Identitas saya adalah yang Tuhan katakan, bukan yang manusia katakan. Oke, sekali lagi, identitas saya adalah yang Tuhan katakan, bukan yang manusia katakan. Jadi hari ini saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, buat saudara semua. Kalau orang tuamu atau teman-temanmu sering mengejek kamu dari kecil, kamu nih payah, kamu nih gak pernah juara kelas, kamu nih bodoh, kamu nih malas, kamu nih gak akan berhasil di dalam kehidupan, kamu gak akan berhasil di dalam bisnis, di dalam pekerjaanmu. Hari ini, kalau itu tertanam di dalam hatimu, katakan sama diri saudara, no. Kenapa? Karena saya apa yang Tuhan katakan, bukan yang manusia katakan. Amin. Harus dilawan. Ya. Nanti di akhir khotbah saya akan kesaksian sedikit. Lalu seperti apa yang Tuhan katakan itu seperti apa? Dari mana kita tahu yang Tuhan katakan? Jawabannya cuma satu. Firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita tahu siapa kita. Dari firman Tuhan kita tahu berapa pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Dari firman Tuhan kita tahu siapa sebenarnya engkau dan saya. Ya. Karena Tuhan kita Pak Roy sudah sering kali khotbah, ya, siapa kita di dalam Kristus, tanah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ya, kita ini orang-orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi semua karena pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Semua diberikan cuma-cuma, semua diberikan gratis. Tetapi apakah kita menyadari itu di dalam kehidupan kita? Itu yang paling penting. Amin. Mari saya bisa minta tolong dibuka Bilangan 13 ayat 31 sampai 33 karena nggak ada di ini saya. Kita baca di Bilangan 13 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan siapa nih? Dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Tahan dulu. Ayat ini berbicara tentang ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, tanah ini sudah dijanjikan Tuhan untuk orang Israel. Ya. Namun ketika mau dekat masuk ke dalam Kanaan, Musa memanggil 12 suku. Mereka diutus untuk mengintai, diintai dulu. Ya. Namun apa yang terjadi? Bapak Ibu pasti semua tahu cerita ini. 10 pengintai berkata seperti ini. Saya mau sorotin di ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, ya. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Itulah identitas yang mereka lihat di dalam hidup mereka. Mereka melihat diri mereka seperti belalang. Bapak Ibu tahu belalang? Kalau di daerah saya di Jogja itu ada satu daerah namanya Gunung Kidul. Mereka pemangsa belalang.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke sana, Bapak Ibu harus mencoba mencicipi yang namanya belalang goreng. Ya, rasanya enak, gurih. Ya, hanya tampilannya aja yang bikin enak. Ya, tapi kalau sudah masuk mulut, tampilan itu berubah semua karena rasanya gurih. Saya bilang gini, belum pernah nyoba. Bukan, saya udah pernah nyoba. Ya, enak, gurih, wangi, gurih. Tapi begitu pertama kali masukin ke mulut, rasanya itu ini ya, dipegang masih jauh, tapi kayak udah masuk di mulut gitu. Begitu melek, belum toh, ya. Tapi begitu masuk, tangannya otomatis ngambil lagi. Ini lapar apa doyan ini? Ambil lagi. Bangsa Israel melihat dirinya seperti belalang. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, kalau kita di posisi belalang, kita melihat apapun jadi besar. Bahkan anak kecil pun kalau belalang yang lihat besar, betul? Kayak raksasa. Makanya mereka lihat sungguh enak, besar, raksasa. Kenapa? Karena mereka melihat diri mereka seperti belalang. Ini identitas yang salah. Ini identitas yang mereka lihat di dalam hidup mereka. Mereka seperti belalang. Oleh sebab itu mereka melihat musuh mereka besar, seperti raksasa. Apa yang terjadi ketika engkau melihat dirimu rendah, ketika engkau melihat dirimu kecil? Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ketika engkau melihat dirimu kecil, maka lawanmu akan melihat engkau kecil. Ya. Ketika engkau menanamkan nilai di dalam dirimu murah, maka orang-orang sekitarmu akan melihat engkau murah. Katakan sama sebelahmu, tapi dari jauh aja, ya, social distancing. Aku mahal, nggak murah. Ya, yang keras dong, karena pakai ini nggak kedengeran. Ya, aku mahal, nggak murah. Amin. Saudara, mahal bukan murah. Saudara percaya saudara mahal bukan murah, ya? Kita adalah anak-anak yang mahal. Apa yang terjadi? Bisa kembali? Identitas diri yang benar akan melahirkan harga diri yang benar. Harga diri yang benar akan melahirkan kuasa perkataan atau otoritas. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, ya, kita akan lanjutkan di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Tolong ditampilkan lagi. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Dari 12 orang pengintai, ada 2 orang yang berbeda laporannya dari 10 orang. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Mereka nggak setuju dengan 10, mereka mengoyakkan pakaian. Ayat yang ke-7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Lalu lanjut 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya mau tanya, negeri yang diintai beda apa sama? Sama apa beda? Negeri yang diintai sama Yosua sama 10 itu sama apa beda? Sama? Beda apa sama? Oh, biasanya kalau anak baik sama beda apa sama? Sama gitu. Ini beda atau sama? Sama, yakin? Tapi kenapa responnya berbeda? Karena Yosua dan Kaleb, mereka mengerti betul identitas dirinya, dan mereka mengerti betul harga mereka mahal.
sehingga dari mulut mereka keluar kuasa perkataan otoritas Tuhan. Ya, saya nggak heran kalau hari-hari ini banyak orang Kristen yang berperang kalah, bahkan mengaku kalah, ya, karena nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi hari ini berbahagialah Bapak Ibu dan saya, firman Tuhan dibukakan, amin. Mulai hari ini, lihat, kalau ada masalah datang di dalam hidupmu, ada problem datang di dalam hidupmu, berkaca, bercermin, lihat, aku ini anak raja, amin. Aku ditebus dengan darah yang mahal. Aku luar biasa, ya. Aku pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan aku lebih dari pemenang, karena Tuhan yang berperang buat kita, amin. Sehingga Bapak Ibu tinggal menikmati kemenangannya, amin. Bapak Ibu adalah seorang pemenang karena Bapakmu adalah pemenang. Jadi Bapak Ibu bukan orang yang mahal, bukan orang yang murah, tapi orang yang mahal. Bapak Ibu adalah anak-anak Allah. Ada amin? Katakan itu di dalam hidup kita. Saya akan akhiri khotbah saya hari ini, ya, dengan memberikan dua kata-kata, ya, dua kunci, ya, keberhasilan di dalam kita mengenal diri kita sendiri. Untuk mengetahui siapa kita menurut Tuhan, baca firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa menunjukkan kepada engkau dan kepada saya siapa dirimu sesungguhnya, amin. Jangan dengar yang lain, hanya firman Tuhan, ya. Dan untuk menjadi seperti yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, lakukan firman Tuhan. Jadi hanya ada dua kunci di dalam kehidupan kita, di dalam mengenal identitas kita yang benar di hadapan Tuhan. Baca firman-Nya dan lakukan firman-Nya, amin. Saya undang musik pemuji untuk maju ke depan. Saya akan akhiri, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya akan akhiri firman Tuhan hari ini dengan sebuah kesaksian. Saya lahir 7 bersaudara, keluarga yang besar, ya, 4 laki-laki dan 3 wanita. Saya anak ke-6. Dan saya bukan anak yang berprestasi seperti kakak-kakak saya. Kakak saya ada yang ranking 1 dari TK, SD, SMP, SMA. Ya, saya enggak. Saya masuk ke SMP yang boleh dikatakan buangan, nggak masuk kemana-mana, masuklah SMP itu. Ya, di dalamnya preman, tukang kelahi semua. Ya. Saya bukan besar di keluarga yang tidak ada prestasi. Kakak-kakak saya semua berprestasi. Dari kecil, nenek saya selalu bilang saya anak yang paling nakal. Dari kecil, nenek saya selalu bilang saya anak yang paling jelek. Ya, padahal saudara lihat hari ini saya anak yang ganteng kan? Ya. Dari kecil, papa saya selalu bilang saya anak yang tidak akan berhasil. Bahkan papa saya panggil guru spiritualnya. Ya, dia lihat saya, Pak, tolong lihat anak saya yang ini. Ya, semua anak dilihat. Ya, kakak saya 2 di atas saya. Dia bilang ini, wah ini anak luar biasa, ini anak berhasil nih. Ini anak jadi orang hebat, orang kaya nih. Lalu dia ngeliat adiknya lagi, ini lagi ya, ini juga. Wah, tapi begitu melihat saya, dia nggak mau ngomong. Dia cuma bilang gini sama papa saya, yang ini bohong, yang ini agak payah. Bohong, bapak tahu ibu bohong ya?
payah ini bohongan. Saya cuma bisa ketawa-ketawa karena saya masih kecil, tapi rupanya itu menghantui saya seumur hidup saya. Saya orang yang bohongan, ya, gak bisa apa-apa, ya. Sehingga saya menghancurkan hidup saya bertahun-tahun. Saya kehilangan hal yang terhormat dalam hidup saya di SMP kelas 2. Kenapa? Karena saya merasa saya bukan orang yang berharga. Saya hancurin itu bertahun-tahun, ya. Walaupun saya sudah ke gereja waktu SMA, ya, tapi saya selalu terikat dengan dosa-dosa yang tidak bisa saya lepaskan. Setiap tanggal 31 Desember saya bilang, aduh Tuhan, ini waktunya hidup yang baru. Saya pengen hidup yang baru. Saya doa jam 12 malam tepat, supaya detik-detik itu akan merubah hidup saya. Betul, tanggal 1 berubah. 3 hari kemudian, sama seperti Yesus bangkit pada hari yang ketiga, saya juga bangkit lagi. Saya nakal lagi, terikat lagi, terus bertahun-tahun. Sampai akhirnya tahun 96 saya kuliah di kota Jogja, dan Tuhan menangkap saya. Dan hal pertama yang Tuhan perbaiki dalam hidup saya adalah mengenal diri sendiri. Dari situ saya baru belajar mengenal identitas diri. Itu adalah dasar yang paling penting di dalam kehidupan kita, supaya rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hari ini mungkin ada luka masa lalu di dalam kehidupanmu. Mungkin luka itu tanpa disadari menusuk terus mengikuti saudara bertahun-tahun. Luka itu menusuk terus tanpa saudara sadari dan merusak hidup saudara. Tapi hari ini ada kabar baik. Tuhan sudah kasih tahu siapa engkau, siapa saya. Patahkan itu dalam nama Yesus. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hati yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Amin Tuhan. Kami mau menjadi seperti yang Engkau firmankan dalam hidup kami Tuhan.
merespon dengan benar panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu identitas kami yang sesungguhnya bukan apa yang dunia katakan, bukan apa yang orang tua kami katakan, bukan apa yang teman-teman kami katakan, bukan apa yang guru kami katakan, tapi identitas kami yang sesungguhnya adalah apa yang Engkau katakan Tuhan, apa yang firman-Mu katakan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, kalau ada luka itu menusuk di dalam hatimu dan Kau bawa terus dari tahun ke tahun, hari ini pulang dari tempat ini, Engkau lihat cermin, Engkau berkata kepada dirimu, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Bukan kebetulan Engkau ada di dunia ini. Aku kepala dan bukan ekor. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Bersama Tuhan aku melakukan perkara besar dan luar biasa. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku dibenarkan bukan karena usahaku, tapi karena pemberian Allah. Aku jadi anak Allah. Hari ini hidupmu akan berubah ketika engkau memandang dirimu sebagai anak yang dibenarkan, sebagai anak yang dikasihi. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus engkau dan saya. Engkau begitu mahal, engkau begitu berharga. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Hari ini awal yang baru di tahun 2021, kau akan mengawalinya dengan penuh kemenangan. Haleluya. Yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, yang berlari kepada tujuanku. Oh, itu hari yang baru dan lama tak berlalu. Banyak pujian untuk Tuhan. Rencanamu Tuhan, Amin. indah hatiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang aneh, sumber kekuatan, Kau berhadapan, Kau terbaik bagiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Ya, malam hari ini kita diberkati firman Tuhan oleh hambanya Pak Yulianto. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa di dalam diri kita ada Kristus yang sudah hidup. Amin. Itulah identitas. Jadi ketika kita menjalani kehidupan yang baru, new normal, Yesus ada di atas new normal. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan, baik itu tantangan internal, eksternal, Kristus di atas segalanya. Untuk itu kita harus menyadari bahwa di dalam saya ada Kristus. Di dalam setiap kehidupan keluarga saya ada Kristus. Karena Tuhan Yesus akan memampukan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di ibadah 4 atau ibadah malam, boleh angkat tangan. Adakah yang baru pertama kali hadir? Wow, ada 2 orang. Ibu, selamat datang di ibadah malam. Sebelum pulang, kami bisa minta 2 menit untuk berkenalan lebih jauh lagi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat kehidupan kami malam hari ini. Diberkati hamba-Mu Pak Yulianto, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami menerima berkat damai sejahtera Allah, dan biarlah kami mengembalikan setiap apa yang Tuhan percayakan. Berkati setiap kami yang memberikan
persembahan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah-limpah dalam setiap keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala hal yang kami lakukan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Malam hari ini Tuhan menyertai engkau dengan kasih-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan kekuatan-Nya, dengan kuasa-Nya, menyertai engkau dengan Roh Kudus, dan terus Tuhan memberkati kehidupanmu. Berkat damai sejahtera Allah mengalir bagi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.